Selamat siang Bapak, kita ketemu lagi ya Pak. Iya. Ngobrol-ngobrol seru kemarin udah bikin movie bareng Bapak juga, Iya. ya kan. Sekarang kita ketemu di sesi yang lebih berbeda dari sebelumnya. Kemarin agak-agak acting, kalau hari ini kita mau nanya-nanya yang Lebih serius lagi ya? Iya seriusan, tapi jangan serius sekali. Santai Pak. Santai, nanti kan sambil ngopi-ngopi ya kan. Iya, Sambil tadi minum. kita udah dapat bocoran guys. Tapi ini sebenarnya topik yang menarik Pak. Iya. Karena mungkin selama ini khususnya di Indonesia gitu kan, ini termasuk salah satu hal yang jarang dibicarakan ya. Iya benar. Gitu. Jadi hari ini kita bakal akan ngebahas tentang odontologi forensik. Ya, odontologi forensik ya. Itu adalah spesialisasinya Bapak. Iya betul sekali. Odontologi forensik ini kadang-kadang aku masih nggak bisa ngebedain Pak gitu. Saya masih nggak bisa ngebedain. Taunya nih ya kan, kalau misalkan di film-film gitu kan ada tim forensik gitu kan. Oh, baru tim forensik. Pada datang. Iya. Sementara ini baru tahu ternyata ada odontologi forensik. Ternyata cabang forensik itu juga nggak cuman satu doang, ada banyak gitu. Jadi boleh nggak Pak kita kenalin dulu, dapat penjelasan sekilas tentang odontologi forensik, terus cabang-cabangnya, terus mungkin ada metode-metode yang dipakai gitu kan. Boleh Pak? Kan ini berhubungan dengan autopsi ya. Oke, terima kasih. Jadi perlu saya jelaskan bahwa odontologi forensik itu berasal dari ilmu forensik. Ya. Jadi ilmu forensik itu adalah bidang ilmu yang digunakan untuk penegakan keadilan, ya, dengan menerapkan ilmu dan sains. Ya. Jadi untuk forensiknya sendiri itu ada berbagai cabang ilmu. Ya, misalnya ilmu kedokteran forensik, ilmu kedokteran gigi forensik, kemudian fisika forensik, kemudian kimia forensik, psikologi forensik, ya, dan toksikologi forensik, ya. Jadi salah satunya itu adalah odontologi forensik. Kemudian odontologi forensik, apa yang dimaksud dengan odontologi forensik? Yaitu suatu cabang ilmu kedokteran gigi yang mengaplikasikan semua ilmu kedokteran gigi untuk penerapan hukum dan keadilan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu sebagai awalnya seperti itu. Terus berarti kan penerapannya nih Pak, pasti ada metodenya ya. Metodenya gimana sih Pak penerapannya? Jadi begini, ilmu odontologi forensik itu kita gunakan untuk mengidentifikasi, ya, identifikasi manusia yang hidup maupun manusia yang sudah meninggal, ya. Jadi manusia yang meninggal itu apakah itu misalnya karena korban pembunuhan, apakah itu karena bunuh diri, apakah itu karena kecelakaan atau bencana massal, ya. Jadi terhadap korban-korban yang tidak bisa diidentifikasi itu salah satunya adalah dengan identifikasi odontologi. Ya, kita mengenal ada beberapa metode identifikasi, ada yang primer, ada yang sekunder, ya. Di antara metode identifikasi primer itu, contohnya misalnya seseorang itu dikenali atau diidentifikasi dari sidik jarinya. Sidik jarinya kita kenali, ya. Kemudian yang kedua itu adalah dengan odontologi, susunan gigi keligi dan tulang rahangnya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan DNA. Jadi itulah peranan odontologi itu untuk mengidentifikasi. Jadi metodenya macam-macam. Itu tadi ya. Ya bisa secara visual, bisa secara radiologis. Kemudian membandingkan data-data yang diperlukan. Karena data antemortem. Data antemortem itu data sebelum korban meninggal dunia. Kemudian pada saat di TKP itu, ya, kita bisa memeriksa jenazah secara langsung. Itu namanya data postmortem. Jadi kita bandingkan data antemortem dengan postmortemnya. Untuk menentukan ini korbannya ini siapa gitu. Salah satunya tadi itu adalah aplikasi ilmu
odontologi forensik itu. Nah, sebenarnya kan Pak, di mana kita bisa dapat tadi kan ada ngomong soal metode dan segala macam. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih Pak, di mana kita bisa dapat misalnya kayak data gigi, sidik jari. Kalau sidik jari biasanya ada di kepolisian sih Pak, karena kan Kepolisian buat ada, di sekolah surat, ada. SKCK gitu ya. Nah, tapi kalau gigi sendiri itu gimana ya Pak? Karena saya aja termasuk orang yang jarang ke dokter gigi gitu Pak. Jadi Takut begini. malah kadang-kadang Iya. takut kan ke dokter gigi. Oke, Pak. iya. Gitu kan. Jadi begini, jadi data antemortem tentang gigi kita itu biasanya ada pada instansi yang merawat gigi, ya seperti misalnya rumah sakit, kemudian puskesmas, FKTP, atau dokter gigi praktek pribadi. Nah, jadi data gigi kita itu ada di sana gitu ya. Jadi data antemortem kita tuh sudah ada di sana. Ya di sana tentunya nanti akan tercatat nama kita, umur kita, jenis kelamin, kemudian odontogram kita itu seperti apa. Gigi kita berapa hilang, berapa jumlahnya, kemudian gigi kita sudah dilakukan tindakan apa saja. Misalnya gigi kita itu berlubang, kemudian sudah kita tambal dengan tambalan apa saja, ya. Nah, kemudian kita misalnya sudah mengalami kehilangan gigi kita itu sudah hilang, nah, kemudian diganti dengan gigi palsu. Gigi palsu yang digunakan itu jenis apa? Itu ada terrekod semua sebenarnya di perawatan gigi kita itu, di dokter gigi yang merawat kita gitu. Sudah ada di sana gitu. Nah, jadi sudah ada. Sebenarnya ya Pak, makanya ya tapi itulah ya. Itu kan bingungnya kadang-kadang kalau tadi Pak kayak saya gitu, tuh kayak waktu nih takut nih. Nah, Takut. Ke dokter gigi nih, kita tuh kalau nggak kepepet ya kan Pak, nggak ke dokter gigi, jadi kayak dilihat tuh dari mana datanya seandainya nih nggak masuk instansi gitu loh. Wah, nah, makanya kan di dalam salah satu ilmu yang dipelajari di kedokteran gigi itu adalah psikologi kedokteran gigi. Ya tentunya itu memang ini sudah agak menyimpang dari hal yang kita bicarakan. Itu nanti ada psikologi kedokteran gigi, bagaimana tadi menghilangkan rasa cemas dan takut pasien untuk berobat gigi, ya. Kalau sudah dia berobat gigi, ya tentu tadi ke dokter gigi, jangan ke tempat lain, kan gitu kan. Nah, tentunya itu biasanya ada, apalagi sekarang ini kan data-data medical record kedokteran gigi itu ada di tempat perawatan kita, baik di rumah sakit, di puskesmas, FKTP maupun di praktek dokter gigi itu ada saya kira, ya. Jadi dari situ nanti sudah ada data kita terekod, ya. Bahkan kalau untuk TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara itu dan kepolisian itu data-data rekam giginya sudah ada. Nah, jadi misalnya ada yang tertulis, ada yang cetak. Gigi prajurit itu dicetak, jadi ada cetakannya. Kemudian tadi itulah data-data antemortemnya semua sudah ada di sana, sudah ada odontogramnya, dan itu mengacu kepada sistem odontologi DPI internasional. Ya, jadi Interpol. Jadi DPI Interpol itu sudah membuat satu ketentuan. Jadi odontologi atau odontogram semua pasien itu harus mengacu kepada DPI internasional itu. Ya, seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri bakalan ada nggak sih Pak teknologi-teknologi kayak gitu? Maksudnya itu kan tadi Interpol nih seluruh dunia gitu kan. Kalau untuk di Indonesia sendiri perkembangannya sejauh apa nih Pak untuk data-data kayak tadi, mungkin ada sistemnya? Iya. Jadi kalau untuk penulisan datanya itu kita mengacu kepada DPI Interpol tadi. Saya kira sudah diterapkan, ya. Baik itu Kemenkes, kemudian itu sudah disampaikan, sudah ada Permenkesnya, kemudian itu sudah diterapkan oleh semua dokter gigi yang merawat pasiennya. Nah, kemudian yang terakhir ini sudah ada ketentuan bahwa rekam medik kedokteran gigi itu harus secara elektronik. Nah, saya kira sudah ada. Jadi dengan adanya kita
membuat rekam medik secara elektronik itu tentu nanti ada database semua pasien-pasien yang berobat gigi tentunya yang sudah berobat, yang sudah pernah berobat ke dokter gigi, itu database-nya ada di Kementerian Kesehatan seperti itu. Itu udah ada solusinya ya Pak. Iya. Nah, sebelum lanjut tahan dulu Iya, ya. tahan dulu. Kita coba kasih dulu nih. Lihat dulu. Oke. Yang mana nih aku nggak Coba tahu. di kayak warnanya langsung. Oh gitu. Sling-sling Ini ya. buat kita penasaran nih Pak. Nah, Dari kayak tadi, gitu. Pak. Oke. Ini Biasa dirimu kopi. Rangga ingin yang Nah, kita oh iya. cobain. Oke. Boleh dicoba ini? Iya boleh Pak, silakan Pak, silakan minum dulu kita. Oke. Ini beberapa minuman favoritnya Prima Sky Lounge. Sky Oh, Lounge. Prima Sky Lounge. Karena kita hari ini di Prima Sky Lounge. Sky Lounge ya, iya betul. Cepet juga datangnya ya. Iya, cepat. Baru pesen. Baru pesen tadi ya langsung datang ya. Mantap. Boleh kita coba ya? Boleh silakan Pak, silakan Pak. Cantik, jadi estetik kan. Yoi. Kayak sayang gitu. Bisa nongkrong kan dari yang muda-muda gitu, Iya. sampai yang ya Ya. tetap Dewasa selalu muda. Iya. Ya Gimana, kalau sini Pak? kan, Enak, Pak? kalau di sini ini enak. Kalau saya enak. Seger. Kemudian Seger. suasana juga di sini juga terasa enak, nyaman. Betul. Ini Enak untuk ngobrol loh, Pak. Enak ngobrol. Iya. Tapi aku tertarik sih tadi sama metode-metode tadi. Saya penasaran Iya. nih Pak. Kan dia yang primer. Nah, ada primer. Perbedaannya kita dari sidik jari, terus dari apa tadi gigi sama DNA tuh apa sih sebenarnya? Maksudnya ada apakah yang kayak gini sidik jarinya dulu, kalau gini DNA-nya, atau ada kondisi tertentu yang mengharuskan dia pakai metode itu? Jadi saya kira untuk pemilihan metode identifikasi itu itu tergantung kepada kondisi daripada jenazah. Kan, misalnya jenazah yang mau kita identifikasi itu masih memungkinkan untuk kita periksa sidik jarinya, artinya jarinya masih utuh, kemudian tidak rusak, ya kan? Ya, kita periksa pakai sidik jari. Tapi kalau misalnya itu sidik jarinya atau bagian-bagian tubuh yang untuk memeriksa sidik jarinya sudah rusak, ya tentu kita bisa lanjutkan kepada odontologi gigi-giginya. Ya itu salah satu keuntungan atau pada kelebihan daripada gigi itu, dia lebih lebih tahan terhadap kerusakan, tahan terhadap pemanasan, tahan terhadap pembusukan, ya kan. Kemudian dia terlindung di dalam rongga mulut. Nah, ada otot pipi, ada otot bibir yang melindunginya, ya kan. Nah, kemudian juga bentuknya spesifik. Jadi kalau kita misalnya mendapati satu bagian tubuh, nah, kita bisa mengenal itu gigi, nah, kan gitu kan. Nah, ya ini gigi. Kemudian pastinya kita juga bisa membedakan ini giginya gigi manusia atau gigi makhluk yang lain. Nah, karena bentuknya spesifik. Nah, itu, ya. Jadi bisa kita bedakan itu. Nah, kemudian kalau misalnya pemeriksaan gigi itu tidak bisa kita lakukan, ya tentu kita lanjut kepada pemeriksaan DNA. Nah, DNA itu bisa dari bagian tubuh yang lain, bisa dari darah si korban, atau juga bisa dari bagian-bagian tubuh gigi itu untuk kita periksa DNA-nya. Nah, misalnya dari pulpa gigi itu bisa kita ambil jaringannya untuk pemeriksaan DNA. Gitu. Seperti itu tahapan-tahapannya. Itu tadi yang disebut dengan metode identifikasi yang primer. Seperti itu. Ya. Kalau sekunder mungkin ya kayak identifikasi yang kelihatan ya Pak ya berarti. Kalau sekunder itu ada yang pertama itu yang metode sederhana, metode yang tidak ilmiah lah kita katakannya. Misalnya bisa kita lihat seseorang itu secara visual, kita lihat bentuk tubuhnya. Oh, kita bisa menentukan ini jenis laki-laki atau perempuan si korban ini. Kemudian yang kedua itu dia bisa dari pakaiannya, pakaian dikenakan, ya kan. Kemudian bisa dari perhiasan, kemudian bisa dari properti atau properti yang lain. Tanda lahir gitu. Tanda lahir itu bidang kesehatan, ya kan. Ada umum, ada khusus. Kemudian itu nanti kita bisa melihat tanda-tanda yang lain yang melekat di
tubuh korban itu bisa kita lihat kan secara visual. Atau bisa juga kita menggunakan ronsen foto, ya kan, kita bandingkan ronsen foto si korban dengan ronsen foto sebelum dia meninggal gitu. Seperti itu. Berarti ini kan Pak banyak ya kayaknya yang bersinggungan sama penegakan hukum gitu ya kan. Dari tadi kan kita ini kan ngobrolin itu ya. Iya. Iya. Itu bisa nggak sih Pak? Penasaran maksudnya. Kalau misalkan S1-nya anak hukum gitu kan. Terus lanjutannya dia ngambil forensik atau sebenarnya memang ada perbedaan di cabang keilmuannya atau odontologi forensik ini punya spesialisasi tersendiri. Boleh nggak dijelasin apa aja? Atau emang sebenarnya harus jadi dokter dulu Pak, yang penting dokter umum dulu baru bisa forensik dan segala macam itu. Ataukah dia memang sendiri gitu? Kalau di hukumnya saya memang kurang begitu memahami. Ya kan, apakah ada S1-nya tentang yang belajar tentang forensik itu. Kemudian kalau di kedokterannya sendiri tentu ada kedokteran forensik itu memang diajarkan di sarjana kedokteran, kemudian di profesi kedokteran. Ya, kemudian kalau odontologi forensik itu memang diajarkan di sarjana kedokteran maupun di profesi. Nah, kemudian untuk di kedokteran forensik itu memang ada spesialisasinya, spesialisasi kedokteran forensik. Nah, kalau di kedokteran gigi itu memang ada spesialisasinya, pendidikan dokter spesialisasi kedokteran forensik (OF). Ini nanti gelarnya SPOF kalau di kedokteran forensiknya, ya. Itu pendidikannya ada di beberapa perguruan tinggi, yang saya tahu saat ini memang ada di UI. UI itu ada membuka program dokter spesialis odontologi forensik. Nah, itu yang saya tahu. Nah, ini baru tahu juga aku nih. Ternyata kedokteran forensik, kedokteran gigi forensik beda ya. Iya, spesialisasinya juga banyak. Ternyata beda. Apalagi tadi Bapak di awal sempat nyebutin ada yang toksikologi. Berarti emang beda-beda nih. Kayaknya kita udah forensik podcast. Tapi Pak, kalau kita ngomongin prospek nih Pak di Indonesia sendiri gitu kan, seperti apa Pak kebutuhan akan dokter odontologi forensik? Kalau kebutuhan tentang odontologi forensik itu memang tergantung kepada case-nya. Kalau kita kaitkan itu dengan kebencanaan, ya tentu kita sudah memaklumi bahwa negara Indonesia ini cukup banyak bencana alam, ya. Bencana itu ada yang pertama alam, yang kedua non alam, yang ketiga akibat ulah manusia. Saya kira banyak ya. Gunung meletus, kemudian banjir bandang seperti yang baru-baru ini terjadi, kemudian bencana akibat kegagalan teknologi, kecelakaan pesawat dan lain sebagainya, kebakaran, ya. Itu tentunya memerlukan identifikasi. Itu salah satunya peran odontologi itu di dalam mengidentifikasi korban-korban. Nah, yang keduanya adalah ya tentunya dikaitkan dengan tindakan kejahatan, ya, bagaimana kita mengidentifikasi korbannya, kemudian pelakunya, yaitu tentunya itu case juga tergantung kepada permintaan penyidik. Nah, jadi kalau dikatakan tadi, bagaimana kira-kira kebutuhan spesialisasi odontologi forensik untuk di Indonesia, itu kan itu case ya, sangat bercase ya. Namun saat ini saya kira cukup banyak dokter gigi yang setelah menyelesaikan sarjana kedokteran gigi dan profesinya, dia melanjut kepada bidang yang diminatinya itu tentang odontologi forensik. Jadi dia memilih untuk melanjutkan spesialisasi odontologi forensik. Itu saya kira ya. Kalau ini Pak, boleh nggak dijelasin? Masih penasaran nih. Jadi gimana sih gigi itu kok bisa jadi alat identifikasi? Apakah dari situ kita bisa tahu orangnya, umurnya, terus rasnya, sukunya, saldonya? Ya, enggak ya? Kalau kayak mumi gitu Pak, kan kadang-kadang tuh ada tuh ya kan, pemeriksaan mumi. Nah mumi itu justru kan dia udah tinggal tulang nih ya Pak, gitu kan beda nih, beda sama
otopsi yang lain. Kalau otopsi yang lain kan mungkin masih ada badan mungkin kan Pak gitu. Kalau mumi itu kan dia udah benar-benar Ya kerangka, tinggal kerangka. sudah kerangka gitu. Apakah Kita nggak tahu dia cowok apa cewek gitu kan. Iya Pak, itu Iya. dia. Jadi dari ilmu odontologi forensik yang kita pelajari itu kan memang dalam odontologi forensik itu ada juga memang bagian-bagiannya. Sana yang mempelajari tentang kerangka disebut dengan antropologi forensik. Kemudian secara umum ya odontologi forensik itu bisa yang pertama menentukan ras. Ya. Rasnya itu apakah kaukasoid, apakah negroid, apakah mongoloid. Ya dari bentuk giginya, anatomi giginya kita bisa tentukan itu rasnya apa. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya kita bisa menentukan jenis kelamin dari gigi-gigi yang masih ada tadi, seperti tadi ada contohnya mumi, kemudian dia hanya bisa kita lihat daripada kerangkanya saja, ya kraniumnya. Di kranium itu kan tentu ada rahang atas, rahang bawah, kemudian di rahang atas itu atau maksila itu ada susunan gigi-giginya. Di bawah juga seperti itu, di mandibulanya ada. Itu bisa kita tentukan, ya tadi jenis kelaminnya. Kemudian kita bisa estimasi umurnya. Kemudian yang berikutnya tadi dari odontologi forensik itu bisa kita tentukan ya tadi ya kalau memang itu dia terkait dengan tindakan kejahatan, ya tentu bisa kita bandingkan data-datanya itu data ya kalau dia korban ya dikatakan korban tadi. Korban itu bisa kita bandingkan datanya, data antemortemnya dengan data postmortemnya. Jadi itulah apa namanya odontologi forensik tadi itu bisa berguna untuk yang saya katakan tadi untuk mengidentifikasi itu rasnya tadi, kemudian umurnya, jenis kelaminnya, dan lain-lain sebagainya yang berasal dari data gigi yang kita pelajari. Ya. Siapa nih mau nanya? Dia apa aku? Aku dulu ya. Boleh. Penasaran soalnya tadi sempat sebelum ngobrol tuh kebaca dan teringat soal gigi tiruan Pak. Oh iya. Atau Gigi palsu ya. protesa gitu. Nah, apakah ini sebenarnya juga bisa berperan untuk odontologi forensik? Iya. Gimana cara kerjanya Pak? Kan dia nggak asli lagi gitu ya kan. Jadi begini, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa odontologi forensik itu adalah aplikasi semua ilmu kedokteran gigi, ya termasuk tadi ilmu anatominya, kemudian ilmu prostonya atau ilmu gigi palsunya tadi, ilmu konservasinya, ilmu ortodontiknya. Jadi diaplikasikanlah semua untuk mengidentifikasi. Jadi terkait dengan tadi masalah apa namanya protesa yang dipakai, ya kan? Ya tentunya itu ada jenis protesanya. Ada protesa yang apa namanya lepasan, ada protesa yang fix. Nah, jadi itu bisa kita cek atau bisa kita periksa, ya, untuk menentukan ini jenis protesa yang dipakai oleh yang digunakan oleh korban ini protesnya apa. Gitu. Bisa kita lihat. Karena apakah protesanya itu terbuat dari akrilik, apakah protesanya itu terbuat dari porselin, apakah terbuat dari ya sekarang ini kan ada apa namanya porselin yang zirconia, PFM, ya itu ada jenis-jenis protesanya. Jadi bisa itu. Jadi ilmu prostodonsia atau ilmu gigi palsu itu bisa kita aplikasikan untuk mengidentifikasi. Gitu. Gitu. Karena itu tetap ada rekam mediknya gitu ya berarti. Iya. Biasanya kan gitu. Sudah Kalau orang sudah giginya hilang itu nanti kan di odontogram bisa kita lihat giginya itu hilang gigi berapa saja ya, gigi geraham kah, gigi geraham kecil kah, gigi taring kah, ya, atau gigi incisivus kah, ya, kemudian di sebelah mana, regio berapa yang hilangnya. Nah, kemudian nanti setelah diganti dengan protesa, kita tahu nanti protesanya jenisnya apa. Nah, jadi di rekam mediknya itu mestinya harusnya ada, ya kan? Pak, gini,
ini penasaran. Jadi gini, waktu kita kecil Pak, kan kita ganti gigi. Iya. Nah itu makanya, maksudnya kalau memang itu bisa menjadi identitas kita, gigi itu menjadi identitas kita ketika kita misalnya di apa ya, kayak di autopsi gitu Pak. Nah, misal nih ada satu korban, dia terakhir kali pemeriksaannya itu waktu giginya masih gigi susu Pak, rekam medisnya. Gigi susu. Nah tiba-tiba waktu dia udah dewasa terjadi nih misalnya Pak. Nah, apakah akan sama data rekam medis ya Pak? Karena ini masih gigi susu Pak, gitu. Oh. Jadi begini, jadi dari situ nanti kita bisa melihat periodisasi pergantian gigi manusia. Jadi misalnya manusia itu umur 6 sampai 6 tahun, 6 bulan masuk 6 tahun. Ulangi, 6 bulan sampai 6 tahun. Ya, itu giginya adalah gigi susu. Ya, yang jumlahnya 20 itu, 10 atas, 10 bawah. Kemudian dari umur 6 tahun sampai 12 tahun itu masa gigi bercampur. Jadi ada gigi susunya, ada gigi permanennya. Setelah 12 tahun ke atas, semuanya sudah tidak ada lagi gigi susu, ya. Kalaupun ada berarti namanya persistensi, artinya giginya itu memang terlambat tanggalnya. Ya, jadi 12 tahun ke atas itu sudah gigi permanen. Jadi begitu kita lihat nanti misalnya ada korban, kemudian kita lihat, kita periksa giginya. Lihat kalau apa namanya itu ada periode pertumbuhan. Pertumbuhan gigi permanen itu ada masa periodenya 6 tahun sampai 12 tahun. Ya kan? Itu dimulai dari gigi molar bawah, ya itu 6 tahun, 6 sampai 7 tahun sih ada range-nya itu. Nah, kemudian sampai 12 tahun, ya sudah permanen semua, itu sudah ada tahapan-tahapan pertumbuhannya itu, ya. Nah, itu nanti bisa kita tentukan kalau nanti misalnya seandainya kita melihat ada korban, misalnya korban itu kita menjumpai adanya gigi susu dan adanya gigi permanen, ya tentunya kita bisa mengestimasikan bahwa korbannya itu berusia antara 6 tahun sampai 12 tahun gitu. Tapi kalau sudah dia giginya permanen semua, tentunya kita menyangka bahwa pasien itu sudah gigi permanen semua, ya berarti usianya sudah di atas 12 tahun. Ada lagi? Ada. Oke, jadi kalau misalnya kita mau belajar nih Pak, ya kan? Nah, itu coba Pak, universitasnya apa? Fakultasnya apa? Yang recommended. Jangan lupa daftar. Oh. Agak-agak ada promonya dikit Pak. Iya. Yang pastinya di kedokteran gigi Unpri itu ya, odontologi forensik memang dipelajari, ya, dan kita menggunakan berbagai macam cara belajar. Saya kira itu ya bersama gitu. Tinggal kita hanya memberikan pengenalan, kemudian kita menyampaikan kepada mahasiswa beginilah cara belajar odontologi forensik. Ya tentunya itu apakah dari kuliah pakar, kemudian dari diskusi-diskusi, kemudian membedah jurnal-jurnal yang terkait dengan odontologi forensik, kemudian kita ada skenario kasus gitu kan. Nah itu metode-metode yang kita ajarkan di Unpri ya kepada para mahasiswa. Kemudian nanti ya mahasiswa tadi ya tentu ya banyak diskusi-diskusi ya untuk memberikan mereka wacana dan pengetahuan tentang odontologi forensik. Dan yang paling penting Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Prima Indonesia punya rumah sakit sendiri ya Pak? Iya. Kita jadi udah rumah pas sakit sendiri. Enak gitu. Ya, jadi udah pas gitu. Semuanya udah ada, pembelajaran secara teori, secara praktek semuanya lengkap. Memang ya, pas bener the best choice. Iya. Unpri the best choice ya. Iya. Iya. Oke Pak, makasih banyak Pak waktunya hari ini. Iya. Silakan diminum Pak, ini enak. Silakan diminum ya. Ini enak Kita ya. nyantai, Segar-segar. udah santai. Seger ya. Suasananya segar, rasanya segar. Segar. Iya kan? Ngobrolnya nyantai. juga, ya. Jangan kapok-kapok Pak, kita ngobrol lagi nanti Ya. di Prim TV ya Pak. Baik. Oke.